Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rayhan Antoni dengan NPM 2115061086 dari kelas PSTIA. Saya akan menyampaikan resume dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Materi pertama tentang pengantar dan konsep dasar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar, atau reasoning. Arti dari menalar itu sendiri yaitu mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Logika dapat membantu kita dalam memecahkan suatu masalah. Dalam ilmu komputer atau informatika, banyak teorema yang membutuhkan pemahaman logika. Argumen merupakan ringkasan pernyataan-pernyataan yang terdiri dari pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Berikut diberikan kalimat ikan hidup di air. Apakah kalimat ini termasuk proposisi? Jawabannya ya. Suatu kalimat dikatakan proposisi jika kalimat itu termasuk ke dalam kalimat yang pernyataan. Ikan hidup di air itu merupakan pernyataan dan memiliki nilai true. Jadi kalimat ini benar adalah proposisi. Selanjutnya materi tentang proposisi dan tabel kebenaran. Preposisi. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan atau statements. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan yang dapat disebut sebagai preposisi. Proposisi merupakan pernyataan yang bernilai benar atau true atau salah false, tetapi tidak keduanya. Preposisi merupakan kalimat berita. Contoh kalimat preposisi, ibu membuat 2 gelas kopi di meja. Tono menyantap nasi uduk di pagi hari. Contoh kalimat bukan preposisi, jangan lempar buku itu. Dengan siapa dia pergi? Jangan lempar buku itu. Bukan merupakan preposisi karena merupakan kalimat perintah. Dengan siapa dia pergi bukan merupakan preposisi karena dia adalah kalimat tanya. Yang disebut dengan preposisi merupakan kalimat pernyataan. Selanjutnya tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat n. Perangkai proposisi. Yang pertama ada simbol yang dibaca negasi yang memiliki arti tidak atau bukan. Yang kedua ada simbol yang dibaca konjungsi atau n yang memiliki arti dan. Yang ketiga ada simbol yang dibaca disjunksi atau or yang memiliki arti atau satu atau keduanya.
Yang keempat ada simbol implikasi yang memiliki arti jika, maka. Yang kelima ada simbol yang dibaca berimplikasi yang memiliki arti jika dan hanya jika. Yang keenam ada simbol yang dibaca eksklusif or yang memiliki arti atau hanya salah satu. Yang ketujuh ada simbol yang dibaca not and yang memiliki arti bukan dan. Yang kedelapan ada simbol yang dibaca not or yang memiliki arti bukan atau. Selanjutnya ada bentuk-bentuk proposisi. Pertama ada bentuk proposisi atomik. Adalah proposisi yang tidak bisa dipecah menjadi beberapa proposisi lagi. Contohnya, Ayah Tino seorang nelayan. Kedua ada proposisi majemuk yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Terdapat 4 macam proposisi majemuk, yaitu konjungsi, ini artinya P dan Q, disjungsi, ini artinya P atau Q, negasi atau ingkaran, artinya tidak P, dan disjungsi eksklusif, artinya P atau Q tapi bukan keduanya. Implikasi merupakan hubungan dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Menggunakan kata hubung jika P maka Q. Biimplikasi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Apabila dinotasikan seperti PQ, dibaca P jika dan hanya jika Q. Berikut terdapat soal tentukan nilai kebenaran dari preposisi P, disjungsi Q, disjungsi P, implikasi Q menggunakan tabel kebenaran. Kita buat dulu tabelnya sebanyak 4 baris. Karena di sini ada premisnya 2, P dan Q, jadi 2 pangkat 2, 4. Pertama di sini kan ada, kita beri nilai dulu. Ini jaraknya 0, 2 pangkat 0, jadi ini jaraknya 1. Di sini jaraknya 2, itu 2 pangkat 1, jadi 2. Jadi true 2 kali baru false 2 kali. Selanjutnya untuk ini P atau Q. Jika salah satunya true maka nilainya true. Jadi di sini true. Jika dua-duanya false nilainya false. Selanjutnya apabila P ke Q, selanjutnya ada implikasi akan bernilai false apabila true bertemu dengan false. Sini ada true bertemu true, nilainya true. True bertemu false, hasilnya false. False ketemu true, hasilnya nah ini false ketemu true, hasilnya akan true. False ketemu false, hasilnya akan false. Selanjutnya untuk P disjungsi Q bertemu dengan P implikasi Q. Disjungsi artinya jika salah satunya true bernilai true. Di sini true bertemu dengan true nilainya true. True bertemu dengan false nilainya true. True bertemu true nilainya true. False bertemu false nilainya false.
Selanjutnya proposisi majemuk. Proposisi majemuk, misalkan P dan Q merupakan proposisi atomik. Konjungsi P dan Q dinotasikan menjadi seperti ini. Selanjutnya disjungsi P atau Q dinotasikan seperti ini. Selanjutnya ingkaran dari P tidak P dinotasikan seperti ini. Disjungsi eksklusif P atau Q tapi bukan keduanya dinotasikan seperti ini. Proposisi majemuk untuk konjungsi P, nilai P true, false, false, nilai Q true, false. Nilai P dan Q dua-duanya true maka menghasilkan true. P true, Q false menghasilkan false. P false dan Q true menghasilkan false. Jika keduanya false menghasilkan false. Untuk disjungsi, nilai P true, nilai Q true menghasilkan true. Nilai true, nilai P true, nilai Q false menghasilkan true. Karena jika salah satunya true menghasilkan true. Selanjutnya nilai P false, nilai Q true menghasilkan true. Nilai P false, nilai Q false menghasilkan false. Untuk negasi, jika nilai P true, maka negasi P adalah kebalikannya yaitu nilainya false. Sama juga jika nilai P-nya false, negasi P-nya yaitu true. Untuk disjungsi eksklusif, nilai P true, nilai Q true, maka nilai P disjungsi eksklusif Q hasilnya false. Untuk nilai P true, nilai Q false, hasilnya true. Nilai P false, nilai Q true, hasilnya true. Nilai P false, nilai Q false, hasilnya false. Implikasi. P disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi, dan Q disebut konklusi. Contoh, jika air di gelas tumpah ke lantai, maka lantai basah. Kedua, jika lampu berwarna merah, maka kendaraan akan berhenti. Terdapat varian dari proposisi bersyarat yaitu implikasi, P, Q, converse, Q, P, inverse, negasi P, negasi Q, dan kontraposisi, negasi Q, negasi P. Diimplikasi disebut juga proposisi bikondisional. Bentuk proposisi diimplikasi yaitu P jika dan hanya jika Q. Notasinya seperti ini. Contohnya, ayah berangkat bekerja jika dan hanya jika ibu menyiram tanaman. Berikut tabel kebenaran berimplikasi. Jika ayah berangkat bekerja, jika dan hanya jika ibu menyiram tanaman, nilai true dua-duanya, maka hasilnya true. Jika salah satunya bernilai true, maka diimplikasinya bernilai false. Begitu juga ini, sama salah satunya true, nilainya false. Dua-duanya false, nilainya true.
Selanjutnya di sini saya mempunyai soal diketahui proposisi suatu argumen P disjungsi Q dan negasi P disjungsi negasi Q, apakah kedua proposisi berimplikasi. Di sini saya menggunakan format yang sama seperti sebelumnya. Di sini T jaraknya 2. Jadi true baru false 2 kali. Di sini jaraknya 1, jadi true false. Selanjutnya P disjungsi Q, berarti P atau Q jika salah satunya bernilai true maka hasilnya true. Sini true false. Selanjutnya kita negasikan dulu, jadi false true, yang Q-nya false true false true. Nah, di sini atau jika salah satunya true maka nilainya true. Di sini dua-duanya false, jadi false. Di sini salah satunya true, nilainya true. Salah satunya true maka nilainya true. Selanjutnya berimplikasi ini bernilai true jika dua-duanya true atau identik sama. Di sini salah satunya ada yang false, jadi nilainya false. Di sini nilainya dua-duanya true, jadi bernilai true. Dua-duanya true bernilai true. Salah satunya false bernilai false. Jadi nilai untuk tabel kebenaran ini nilai false true false atau bersifat kontingen. Pembuktian validitas argumen. Validitas argumen. Argumen dikatakan valid apabila implikasi premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Jadi semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. P1 dan P2 dan P3 sampai K. Argumen dikatakan invalid apabila semua hipotesa benar tetapi kesimpulan salah. Aturan penukaran, ada teorema De Morgan, komutatif, asosiatif, distributif, negasi ganda, transposisi, material implikasi, material ekuivalensi, eksportasi, dan tautologi. Aturan penarikan kesimpulan, ada modulus ponens, MP, modus ponens MP, modus tollens MP, simplifikasi SIM, konjungsi conj, silogisma hipotesis SH, silogisma disjungtif SD, dilema konstruktif DK, dilema destruktif DD, dan addition at. Buktikan bahwa argumen berikut valid. Yang pertama, jika saya menyetir maka saya makan. Yang kedua, saya makan. Yang ketiga, dengan demikian saya menyetir. Pertama, kita misalkan P sebagai saya menyetir dan Q sebagai saya tidak makan. Maka dengan pemisalan ini kita bisa membuat notasi dari yang pertama ini. Jika saya menyetirkan berarti diganti P. Jika P, selanjutnya maka saya tidak makan, berarti seperti ini. Saya tidak makan, berarti Q. Sini yang pertama, untuk yang ini saya bikin notasi dari pemisalan P
implikasi Q. Yang kedua, kan tadi saya tidak makan, berarti ini negasi dari Q. Selanjutnya yang ketiga, dengan demikian saya menyetir, berarti kesimpulan P. Selanjutnya kita isikan saja di sini. True, true, false, false. Sini true, false, true, false. Negasi Q itu kebalikan dari Q, berarti false, true, false, true. Selanjutnya P implikasi Q di sini ada implikasi akan menghasilkan false apabila true bertemu dengan false. Berarti P ketemu Q, true true, hasilnya true. True ketemu false, hasilnya false. False ketemu true, hasilnya false. False ketemu false, hasilnya false. Selanjutnya yang pertama ini kita konjungsi, P konjungsi dengan P implikasi Q, kita konjungsi. Selanjutnya untuk ini P konjungsi P implikasi Q, ini pertama kita konjungsikan true bertemu dengan true, hasilnya true. True bertemu false, hasilnya false. False bertemu false, hasilnya false. False bertemu false, hasilnya false. Setelah itu ini kita implikasikan dengan yang ini. Jadi true, false, false, false. Selanjutnya untuk ini P konjungsi P implikasi Q, ini pertama kita konjungsikan true bertemu dengan true, hasilnya true. True bertemu false, hasilnya false. False bertemu false, hasilnya false. False bertemu false, hasilnya false. Setelah itu ini kita implikasikan dengan yang ini. Jadi true, false, false, false. Dan ekuivalensi logis. Tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi. Tautologi yaitu suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kontingen. Kontingensi adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Properti komersial yaitu suatu ekspresi logika disebut ekuivalensi logis apabila
Ekspresi logikanya adalah tautologis, ekspresi logikanya adalah kontradiksi, ekspresi logikanya adalah kontingensi, tapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Ini soalnya apakah P implikasi negasi Q termasuk dalam tautologi, kontradiksi atau kontingen? Sini kita ada P, kita tulis saja nilainya true, true, false, false. Lalu Q, true, false, true, false. Kalau negasi Q, kebalikan dari Q jadi false, true, false, true. Lalu di sini kita tambahkan lagi P implikasi negasi Q. Sudah, selanjutnya kita P implikasi negasi Q akan bernilai false ketika true bertemu false. Di true bertemu false nilainya false, true bertemu true nilainya true, false bertemu false nilainya true, false bertemu true nilainya false. Jadi nilai dari P implikasi negasi Q yaitu false, true, true, false, artinya dia termasuk ke dalam kontingen. Selanjutnya, materi tentang penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Pertama kali yang harus dihilangkan adalah perangkai implikasi dan ekuivalen. Kemudian dijadikan kombinasi dari perangkai konjungsi, disjungsi, dan negasi. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Jika hasil penyederhanaan bernilai 1 maka tergolong tautologi, jika bernilai 0 maka tergolong kontradiksi, dan jika bernilai 1 dan 0 maka tergolong kontingensi. Strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip dengan penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Berikut hukum-hukum logika, ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi ganda, dan hukum idempoten. Hukum-hukum logika, selanjutnya ada hukum De Morgan, hukum absorpsi, negasi T dan F. Ini soalnya sederhanakan bentuk logika negasi P konjungsi Q disjungsi negasi P disjungsi Q dan hasilnya sebelah kanan negasi P. Jadi bentuk yang paling sederhana. Sini penyelesaiannya. Yang pertama kita sederhanakan dengan menggunakan fungsi De Morgan. Yang sebelah sini kita tetap. Lalu tanda kurung
negasi P, konjungsi negasi Q, kurung gunakan fungsi De Morgan, gunakan teorema De Morgan. Selanjutnya kita sederhanakan lagi menggunakan teorema distributif. Si P konjungsi kurung Q disjungsi negasi Q. Distributif. Selanjutnya kita sederhanakan kembali dengan menggunakan hukum negasi. Menjadi negasi P konjungsi dengan true. Setelah itu kita sederhanakan kembali menjadi yang paling sederhana menggunakan hukum identitas. Dengan demikian, bentuk logika yang ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana dan ini sudah sama ruas kiri dengan ruas kanan. Semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai T dan berkesimpulan bernilai F, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai T seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai T juga. Aturan-aturan tabel semantik. Yang pertama, A konjungsi B. Yang kedua, A atau B. Yang ketiga, A implikasi B. Yang keempat, A implikasi B. Yang kelima, double negasi A. Yang keenam, negasi A dan B. Yang ketujuh, negasi A atau B. Yang kedelapan, negasi A implikasi B. Yang kesembilan, negasi A B implikasi B. Yang ke-10, jika ada bentuk A dan negasinya dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut. Dan cabang tersebut dinyatakan tertutup dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A sama dengan T dan cabangnya negasi A sama dengan T. Terima kasih.
Ini soal tabel semantik. Diketahui bahwa A disjungsi negasi P, A konjungsi negasi C, C implikasi A. Dengan tabel semantik, buktikan kevalidannya. Ini yang pertama, kita menggunakan aturan 3/3 dari tabel semantik itu sendiri. Tulisannya seperti ini, min C A. Ini menggunakan aturan 3/3. Selanjutnya kita menggunakan aturan 1/2. A. Apabila premis dikonjungsikan, maka penulisannya vertikal. Selanjutnya kita menggunakan aturan 2/1. Maaf, ini salah. Selanjutnya kita menggunakan aturan 2/1. Hasilnya akan seperti ini cabangnya. Sama seperti tadi, jika premis dikonjungsikan maka ditulis sejajar atau sejajar vertikal atau horizontal. Misalnya A dan dikasih B. Ini berlaku aturan 2/1. Sehingga hasil akhir ini terbuka. Karena hasil akhirnya terbuka dan dikarenakan teorema kebalikan, jadi argumennya tidak valid. Argumen tidak valid karena tablonya terbuka. Sekian penyampaian materi dari saya. Sekiranya ada yang kurang tepat, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.